Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita manusia. Kita ini rajin ibadah, lebih tekun, lebih khusyuk saat banyak nikmat apa saat kurang nikmat? Kita ini lebih banyak ibadah saat sehat apa sakit? Lebih banyak kita ini ngeluh kepada Allah saat sempat apa sempit? Sempit ya? Berarti ini lagi sehat nih. Oke, enggak, kita cek pakai Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ini wa idza massal insana durru da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'ima falamma kashafna anhu durrahu marra ka'an lam yad'una ila dhurrin massa. Surat apa? Surat apa? Surat Al-Quran. Surat Al-Quran. Kan surat Quran itu. Oh iya, aku bingung surat Quran gitu. Oke. Wa idza massal insana durru, kata Allah, manusia itu kalau tertimpa mudarat, tertimpa musibah, sempit, tidak enak, de'ana, dia mendekat memohon kepadaku. Li jambihi, lagi tiduran, ya Allah kapan bisnis ini, ya Allah kapan penyakit ini, ya Allah bagaimana anak saya ini. Tiduran masih doa, betul nggak? Au qaidan, atau duduk habis sholat, atau duduk di depan rumah lagi rehat, doa kepada Allah meskipun tangan tak diangkat. Au qaiman, atau berdiri naik kendaraan nyupir, kita tetap doa. Cuma kata Allah, falamma kashafna anhu durrahu, setelah musibah, sempit, mudarat, sakit, masalahnya oleh Allah diangkat, marra, lari dia. Lari. Ka'allam yad'una ila durrim massah, seakan-akan tak pernah memohon berdoa kepadaku tentang mudarat yang menimpanya. Betul nggak, Bu? Bener ya? Itu manusia. Ini layak nggak masuk surga begini nih? Layak? Nggak layak ya? Alhamdulillah nggak layak. Maksudnya sadar. Alhamdulillah sadar tidak layak. Baru kita fokus cari bekal. Cuma nggak tahu cari bekalnya berapa tahun lagi nih. Cari bekalnya berapa tahun kira-kira nih? Mudah-mudahan masih lama, Bu ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini yang mesti kita sadari tiap hari, karena jarang orang yang sadar tentang apa dirinya diciptakan. Jarang orang ingat tentang perjanjian yang diikrarkan. Jarang orang itu ingat tentang kehidupan di akhirat, tapi lalai oleh kehidupan dunia. Orang juga lupa pasti dia mati. Pertanyaannya, yang hadir ini pasti mati apa tidak? Pasti. Kapan? Kapan? Setiap saat. Kapan saja bisa datang. Oke. Masih maksiat apa enggak? Masih suka ngomongin orang apa enggak, Bu? Lagi ngomongin orang, tahu-tahu malaikat maut datang, dicabut. Itu husnul khotimah apa su'ul khotimah? Nah ini, kita tahu kapan saja bisa mati, tapi kita masih maksiat, tak sadar bisa jadi malaikat maut datang mencabut saat kita maksiat. Syukur-syukur kalau lagi sujud di masjid, lagi ikut taklim, itu problem kita, bahwa kita ini
tahu sudah mati, pasti mati, tapi lupa kalau mati kapan saja bisa terjadi. Jelas? Nah, ini yang mesti kita sadari. Tapi insya Allah kita ini masih lama. Masih lah? Yakin ya? Ya, yang di bawah 40, yang di atas 40 mah nggak lama. Ini 60, ada yang 60? Banyak. Oh, alhamdulillah, dapat bonus berarti. Ya. Nah, ini yang usia 60 harus lebih sadar. Lebih sadar apa? Tak lama lagi. Harus lebih tapi yang muda jangan kemudian sia-sia, tenang-tenang. Mati itu tak harus tua. Sebab kalau tua duluan, tak ada anak mati meninggalkan orang tuanya sejak kecil. Karena mati bisa terjadi pada siapa saja. Cuma kalau matinya masih muda, dia taat, sedikit dosa. Tapi matinya kalau tua belum tobat, banyak dosa. Banyak dosa. Nah, itu yang mesti kita tanamkan dalam diri kita. Tapi insya Allah kita ini tidak termasuk rugi. Kata Allah, illalladzina amanu wa amilus solihati. Yang tidak rugi kecuali orang beriman. Beriman tapi beramal. Beriman tak beramal, lama-lama kering, imannya hilang. Beramal tanpa iman, nyiram tak ada pohonnya. Makanya ayat iman dan amilus solihah, amilah di Al-Quran terus bergandengan. Cek, kita ngecek. Cek ya. Wattini wazzaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus solihat. Sama kan? Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihat. Sama ya. Jadi yang tak rugi orang tapi iman hidupnya diisi amal. Kalau iman hidup tak diisi amal, cuma sekedar iman, tak punya bekal. Tapi mudah-mudahan kita masuk kategori alladzina amanu wa amilus solihati. Amin ya rabbal alamin. Ada diskusi apa enggak biasanya? Ada. Ya sudah, itu pengantarnya. Wallahu a'lam bishawab. Enggak. Kalau pengantarnya banyak, habis waktunya nanti. Waalaikumsalam. Jadi kita berorasi tentang manusia itu rugi kecuali yang terus ada sedikit yang minimal tadi intinya kan berarti ada iman, terus ada amal, ada tadi di surat itu terdakwa tidak dan sabar. Nah, karena ada saya kuliah di Bandung itu ingat Imam Al-Ghazali kehidupan dunia ini sendal bolong dan bermain-main seperti di bahasa. Artinya dengan sendal bolong itu bahwa permainan kita harus mencoklat sendiri. Pertanyaan adalah, nah itu bagaimana supaya tadi pernyataan menggambarkan Al-Ghazali itu sepindah ke pulau. Nah tujuan kita ke pulau kita harus ada persiapan. Waalaikumsalam.
Imam Al-Ghazali yang dimaksud Hujjatul Islam oleh beliau, yang nulis kitab Ihya Ulumuddin, yang nulis Usul Fiqh Al-Mustasfa, yang nulis kitab yaitu Tahafutul Falasifah, yang nulis kitab Minhajul Abidin, Bidayatul Hidayah, itu ya, bukan Al-Ghazali, yaitu guru besar syariah orang Mesir yang hidup di Saudi kan. Oke, kebetulan saya karyanya banyak. Oke, jadi begini, di Al-Quran sudah jelas, bukan cuma kata Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yang kedua, wa innad daral akhirata lahiyal hayawan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini tak lain mata kesenangan. Kesenangan. Ad-dunya mata, dunia itu kesenangan. Wa khairu mata'iha, yang paling menyenangkan al-mar'atus sholihatu, perempuan sholihah. Kan begitu? Oke, kan mata nih. Saya mau pakai kata mata. Oke, mata. Karena kebetulan dosen linguistik. Oke, mata. Apa? Mata kesenangan. Mata bawaan. Cek di surat Yusuf. Wa tarakna Yusufa inda mata'ina fa'akalahu dzib. Dan kami tinggalkan Yusuf waktu kami senang-senang di barang bawaan kami. Berarti dunia itu bentuk materialistis menyenangkan. Tapi gurur, illa mata'ul gurur, menipu. Kesenangannya cuma yaitu kesenangan sejenak yang fata morgana, tidak berupa kesenangan hakiki. Karena kata Allah, wa innad darul akhirata lahiyal hayawan, sesungguhnya kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sebenar-benarnya. Jadi hidup ada dua, mati ada dua. Mati yang pertama ketika kita belum dimasukkan ruh dan tak terlahir, waktu sperma dan ovum, itu mati pertama. Masuk ruh, berjanji lahir hidup pertama. Habis ini mati kedua. Setelah mati hidup kedua. Nah, hidup saat ini inilah yang mata'ul ghurur. Hidup yang sejatilah nanti hidup yang kedua. Tapi manusia banyak yang lupa tentang kehidupan kedua gara-gara kesenangan hidup pertama. Padahal hidup di dunia ini hidup pertama, cerminan nanti hidup kedua dunia kayak apa, kedua kayak apa. Jelas Bu ya? Jadi hidup di pertama ini cerminan nanti pada kehidupan kedua kita akan seperti apa. Kalau taat itu cerminan nanti ke surga, kalau maksiat itu cerminan ke neraka. Nah, itu sejatinya. Pertanyaannya, kita ini hidupnya banyak senang-senang apa tidak? Monggo Pak. Banyak senang-senang apa tidak? Banyak. Tertipu lalai apa tidak? Lagi senang-senang waktu masuk sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung apa? Tunggu dulu. Langsung nggak tunggu. Lagi dagang, makan siang rame kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, karyawan turun, lagi rame makan siang, ditutup apa enggak? Ditutup. Lagi makan siang dengan partner bisnis tentang proyek besar, waktu adzan kumandang itu ditinggalkan apa lanjut? Lanjut ya. Oke. Apalagi kesenangan paling menipu itu buat laki-laki, perempuan. Bener ya? Iya. Coba kalau dikasih perempuan, bukan cuma mata seneng, bukan cuma gurur, bukan tertipu, suka nipu keluarga juga.
Coba, bener nggak ya? Nih, ada ayatnya nih. Zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantara. Manusia dikasih perangkat untuk senang menggunakan syahwat, laki ke perempuan, perempuan ke laki-laki. Kalau laki tak senang perempuan, senang laki, perangkatnya rusak. Jadi kalau Pak Haji masih senang perempuan biar usia segini, berarti perangkatnya masih bagus. Cuma mataul ghurur apa tidak? Jelas ya? Jadi kehidupan pertama yang kita jalani cerminan kelak kita di kehidupan kedua. Jadi hidup ini memang penuh tipuan, karena memang illalah walaib, senda gurau dan permain yang serius nanti. Tapi ingat, orang senda gurau dan bermain kadang lupa tentang yang sebenarnya. Nah, hari ini nih kita jangan terpedaya, jangan kita tertipu. Bagaimana caranya kita di akhirat hidup yang kekal itu, nanti kita termasuk bagian dari orang yang beruntung. Mudah-mudahan Pak Haji masuk orang yang beruntung di hidup yang kedua, yang hadir semua. Amin ya rabbal alamin. Sampun, wallahu a'lam bishawab. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sangat menarik proses tentang penjelasan dari manusia yang disampaikan dengan mengenai penciptaan makhluk manusia dan setan. Itu kan kafir tiga manusia dari tanah dan setan dari api. Cuman di surat An-Nas itu kok disebutkan mungkin bagaimana setan dari golongan jin dan manusia. Mohon Oke. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Setan itu bukan makhluk tapi sifat. Makhluknya itu jin dan manusia. Cuma nanti setan ada dari kalangan manusia, ada dari kalangan jin. Makanya Allah menyatakan tadi, wa ma khalaqatul jinna wal insa, bukan wa ma khalaqatus syaitana, bukan, tapi wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Jin dan manusia makhluknya, syaitan itu sifatnya. Maka di An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, kerjaannya itu ngebisik, menggoda hati manusia. Apa? Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Oke. Kita pakai ayat lain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Begitulah kami ciptakan untuk setiap nabi musuh dari kalangan manusia dan jin. Di surat An-Nas jin duluan baru manusia. Di tadi manusia duluan baru jin. Setan syayatinal insi, setan-setan dari manusia, wal jinni dan jin. Berarti lebih bahaya setan-setan manusia apa jin? Setan? Setan manusia. Benar ya? Bisa tengok. Nih ayatnya nih, bunyinya wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan, musuh, syayatinal insi wal jin, setan-setan manusia dan jin. Manusia duluan, berarti bahayaan siapa nih? Bahayaan setan manusia. Oke. Berarti setan bukan jenis makhluk tapi sifat. Bisa ditangkap dulu?
Pertanyaannya nih, yang hadir ini punya sifat setan apa enggak nih? Gara-gara nanya nih. Oke, berarti punya sifat setan? Oke. Berarti kita a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berlindung dari setan yang mana? Kita kalau baca ta'awudz minta berlindung dari setan jin atau manusia? Manusia. Setan manusia, dua-duanya. Dua-dua. Jangan-jangan setan dalam dirinya. Jangan-jangan setan dalam dirinya. Kita ini manusia di antara dua makhluk. Makhluk yang nampak, malaikat, jin, manusia. Oke, malaikat pasti taat. Oke, sifat kan jadi sifat. Sekarang syaitan, sifat setan itu yang melekat pasti maksiat apa taat? Maksiat. Sekarang manusia antara sifat malaikat dan sifat setan, kan begitu? Kita ini kadang yang muncul sifat malaikat, kadang sifat lebih sering mana? Lebih sering setan. Lebih sering mana? Sampean yang nanya lebih sering sifat setannya apa malaikatnya? Ya? Oh ya, alhamdulillah. Kalau dasarnya iman mungkin malaikat, nggak yakin, masih pakai mungkin. Berarti kita ini antar sifat setan dan sifat malaikat. Kalau lagi baik, taat, malaikat kalah. Faktanya oleh Allah diperintahkan sujud ke Adam. Cuma kalau lagi jahat, iblis kalah. Faktanya sekarang iblis sudah istirahat. Ya, diambil alih oleh bener gak? Ini nggak tahu nih, kita nih lebih banyakkan malaikatnya apa setannya lah, dicek sendiri lah ya. Ya dicek sendiri. Sebab Bapak Ibu, kita ini bukan nabi. Pasti maksiat apa enggak? Pasti ya. Maksiatnya kadang kelihatan, kadang nggak kelihatan. Banyakan yang kelihatan orang apa enggak? Enggak kelihatan. Hah? Banyakan yang nggak kelihatan. Jangan, nggak usah bilang-bilang, nggak usah. Dibikin sendiri. Pasti maksiatnya kalau nggak dosa besar, dosa kecil. Banyakan yang mana? Dua-duanya. Aduh, penuh dosa kita ini berarti. Ya sudah, dipikirlah. Wallahu a'lam bishawab. Bisa dipaham Pak ya? Oke, monggo ada lagi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi kita berbahas, maksudnya kita ini kan orang yang merugi kan dari awal sampai akhir. Terus bagaimana kiat-kiat biar kita itu bisa untuk mempertahankan iman itu misalnya. Jadi jika sendiri apapun dikala ada orang lain. Oke, ini nanya kiatnya. Gimana caranya biar iman bertahan, biar kita ini terus baik. Satu, ingat mati. Masalahnya pada ingat mati apa enggak? Takut mati iya, cuma ingat mati apa enggak? Kan kata Sayyidina Ali, kafa bil mau'uti wa'idho, cukuplah mati itu jadi nasihat. Cuma kalau ada orang mati, kita takziah apa enggak? Saat takziah, merenung kita yang mau nyusul apa ngobrol ngalur ngidul? Coba cek nih. Saat takziah, kita ngambil pelajaran bahwa kita mungkin yang akan nyusul apa ngomongnya ngalur ngidul? Gak pernah ngambil. Ngantar ke pemakaman? Ngantar? Saat di jalan ngebayangin tidak kalau kita yang besok akan diantar? Ngebayangin? Enggak, pantesan nanti itu. Oke, di jalan kayak, mohon maaf, saya banyak nggak setuju itu. Apa?
Orang disuruh lampu merah diginiin. Kadang ada orang mau ke rumah sakit telat gara-gara orang yang hidup mau nganterin orang mati. Di stop kan? Padahal mau ke rumah sakit. Bisa tangkap maksudnya nih? Itu saya katakan orang-orang itu kurang bertanggung jawab karena banyak orang dirugikan. Yang mati nggak akan hidup, tapi yang hidup sakit mau dibawa rumah sakit mungkin mati gara-gara perilaku mereka. Jelas? Bener gak nih? Itu orang nggak mikir dirinya bakal mati. Ya, jangan-jangan masuk pengiring. Oke, sudah masuk kuburan sekarang. Lihat nggak waktu dimasukkan ke kuburan? Kuburan si penuh, cuma pada nggak lihat. Sudah? Oke, nggak lihat ya? Oke. Sekarang kuburan tidak menakutkan. Pas dikasih lampu jadi tempat pacaran. Nah, ini problem kita hari ini nih. Generasi kita bagaimana? Dulu orang lihat kuburan biar ingat mati. Sekarang kuburan, mohon maaf, buat tempat pacaran. Gara-gara dikasih lampu. Ini lampunya dimatiin lagi apa enggak kira-kira hubungan yang enak ini? Nah itu, jadi kita lupa mati, takut mati pasti mati, berani mati pasti mati. Pertanyaannya, cukupkah bekal yang akan kita bawa mati? Bu, udah cukup belum kalau hari ini mati? Sampean yang nanya, udah cukup belum kalau hari ini mati? Belum ya? Nah itu maksudnya tuh. Nah harus merenung. Insya Allah iman bertahan, amal terus jalan, terus nambah. Maksiat kita mikir-mikir, aduh maksiat, ntar mati lagi maksiat. Saya kira itu ya, sederhana. Ingat mati. Ini kan orang yang foya-foya, yang macam-macam itu lupa mati itu. Lupa wallahu a'lam bishawab. Baik, saya kira itu apa yang kita kaji pada kesempatan ini. Mudah-mudahan itu bisa menjadi motivasi, mudah-mudahan bisa membuat kita sadar kembali, mudah-mudahan setelah ini kita ingat bahwa kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah dan hanya akan kembali kepadanya. Kehidupan yang paling nyata adalah kehidupan akhirat, bukan dunia. Mudah-mudahan semua husnul khotimah, amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.